Nih, kalau anakan dua segini, ini kelihatan banget ya. Anakan satu sama anakan dua. Nih yang kemarin nih 2 minggu yang lalu kan kita lihat nih, dia 2 minggu yang lalu itu kan sibuk kawin kan. Alhamdulillahnya sekarang dia udah bisa ngikutin pola koloni. Kalau misal ya, kalau saya di sini di kita di Renfam itu untuk yang betinaan yang di flushing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel Renfam. Ini kita masuk di minggu kedua ya, atau 2 minggu setelah minggu lalu saya buat video. Nah, jadi nanti seperti biasa kalau di sini kita ngelihat ini aja sih, ngelihat perkembangan domba-domba pasca pindah koloni ya, pindah sekat dari bawah ke atas. Alhamdulillah saya lihat ini domba-dombanya nggak ada yang bermasalah, domba-dombanya sehat. Semua anakannya pun sudah tahu indukannya ya. Ini belum makan siang, jadi ini udah jam 10:30. Maaf, 11:30. Kita nunggu makan siang dulu, nanti sambil kesimakan kita lihat dulu nih. Mudah-mudahan pada makan semua ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ini ada indukan yang lepas sih, nggak tahu dari mana ya. Keluar dari koloni maksudnya. Tapi ini kalau yang di sini nih, kalau ini udah cepet-cepetnya ini udah mau 3 bulan ya. Jadi kemungkinan besar ini semua indukannya mau saya bawa ke mitra. Kira-kira ada 10 ekoran ya. Semuanya mau saya bawa ke mitra ini untuk dikawinkan dengan full blood Dorper. Jadi domba-domba ini semuanya indukannya adalah indukan AF ya, AF Dorper. Nanti mau kita kawinkan dengan full blood Dorper yang ada di mitra. Lokasinya ada di Bogor. Jadi sekalian bawa pakan dari Bogor, nanti kita sekalian untuk pulangnya ke Bogor lagi tuh bawa beberapa ekor, 10 ekor mungkin 10 ekor AF untuk dikawinkan dengan full blood Dorper. Jadi teman-teman yang butuh buntingan AF, buntingan Dorper full blood indukannya F, kita nanti ready di Bogor ya, di kandang mitra kami yang di Bogor. Kita ready kurang lebih ada 15 ekoran lah yang untuk siap dijual. Kalau dari anakan sih alhamdulillah udah pada ini ya, sehat-sehat sih, tadi saya lihat nggak ada masalah. Cuman saya lupa beli mineral block, jadi harusnya setelah dari bawah itu dibawa ke atas, teman-teman harus nyetok mineral block. Ini biasanya kalau ngelihat ya, kalau lihat teman-teman lihat domba-domba indukan, misalnya bulunya itu atau anakannya itu bulu-bulunya pada dicabutin, itu biasanya dimakan, itu dia kurang mineral. Tapi kalau di sini yang saya lihat alhamdulillah masih aman. Mudah-mudahan nanti setelah saya bawa itu nggak ada yang dimakan bulu-bulu domba-dombanya tuh. Apa istilahnya namanya tuh? Saya jadi lupa lagi. Ini kalau anakan satu kelihatan besar. Ini kalau anakan dua segini, ini kelihatan banget ya. Anakan satu sama anakan dua. Cuma nanti balik lagi ke treatmentnya teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman pakannya bagus, ya komposisi pakannya bagus untuk anakannya, itu setelah lepas sapi khususnya ya insya Allah bisa ngejar. Saya pernah ada satu kasus nih. Jadi si anakannya itu kan sepasang ya, jantan sama betina. Nah
Yang kuat makan itu jantan kan? Kuat nyusunya itu ya, itu jantan. Jadi betinanya ketinggalan. Namun setelah lepas sapi, kita coba push si betina ini ya, dengan pola penggemukan itu malah sekarang lebih besar. Maksudnya nggak ketinggalan badannya, lebih besar di sini. Dia bisa menyamai postur si jantan yang satu indukan ya. Waktu yang sepasang itu dia ikut besar, nggak kalah besarnya. Itu pakan sih yang paling utama itu memang. Ini nunggu makan siang ya, nunggu makan siang. Banyak lalat. Terus nanti yang mau kita bahas mungkin nanti yang di bawah nih, di bawah itu kemarin kan beberapa minggu yang lalu ada yang lahiran ya, lahiran kira-kira ada 4 ekor. Nah mungkin ini ada beberapa crossover juga yang memang belum lahiran, jadi bisa jadi dia lahirannya telat gitu. Jadi saat kawin koloni itu memang ada jeda, berarti biasanya kalau misalnya satu koloni itu lahirannya sama, berarti dia estrusnya kan gak jauh. Misal dalam satu koloni itu ada 18 ekor. Nah 8 ekor itu biasanya nggak jauh tuh hari-harinya ketika lahiran itu. Kalau misal satu koloni 18 ekor itu lahirannya jedanya sampai 2 minggu, bisa jadi dia itu dikawin itu di estrus selanjutnya. Kalau misal lebih lama lagi, misal jedanya 3 minggu sama yang lahiran pertama dalam satu koloni ya, berarti dia masuk estrus yang ketiga. Jadi estrus 1 gagal, estrus keduanya gagal, baru dia estrus ketiga dikawin sama pejantan. Atau enggak, biasanya itu dia estrus ke-1-nya nggak berhasil, terlewatkan. Atau biasanya di estrus yang pertama itu dia itu keguguran. Bisa jadi disundul-sundul atau seruduk lah sama pejantan. Karena si pejantan ini kan biasa ya untuk masuk si domba-domba estrus awal itu dia kan agresif lah. Jadi pengennya kawin aja terus gitu. Jadi masuk ke bulan kedua, bulan setelah dari pertama dimasukkan terus masuk bulan setelah 1 bulan itu biasanya kan masih ada beberapa yang estrusnya nggak bersama. Nah di sini si domba jantan ini kadang dia ngeliat betina, taunya dia si hamilnya udah masuk sebulan, main seruduk aja. Nah biasanya dia keguguran lagi, gitu. Atau enggak memang estrusnya yang nggak dikawinnya nggak berhasil. Jadi ada istilah kalau kata orang Sunda itu begernya nggak tarik lah. Kalau beger tarik tuh baru biasanya cepet. Ini PR juga nih domba-domba di sini yang 4 ekor nih. Belum cukur, harusnya dicukur dulu. Jadi harusnya yang di kolo ini yang 4 ekor ini mau saya cukur dulu sih. Kemungkinan kalau nggak besok lusa. Tadinya saya itu mau cukurin domba-domba Klasdorper untuk kurban tahun depan ya. Jadi beberapa ekor itu dia 3 ekor lah. Dia itu orf ya, sariawan. Jadi ketika kurban tahun ini dia itu orf. Di orf juga di Hamin 3 gitu. Jadi sisa kurban kemarin itu laku semua. Sisa itu doang 3 ekor tuh. 3 ekor aja yang nggak laku. Nah 3 ekor ini udah berapa kilo saya juga nggak tahu nih, belum sebuah timbang. Nanti kita coba dicukur aja. Kita cukur, kita lihat nih bobotnya berapa gitu. Kalau dilihat sih ya udah di atas 40. Nggak tahu juga nih kurban 7-8 bulan lagi itu dapat dibobot berapa gitu. Pakannya sih memang masih long feeding ya, nggak di intens. Jadi nanti mungkin saya di intensnya itu di 1 bulan terakhir atau setelah Idul Fitri baru kita push pakannya. Pakan konsentratnya mungkin porsinya dibanyakin. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang masih long feeding aja gitu. Jadi masih pakannya itu 1-2%. Itu kering ya, bukan keringnya untuk konsentratnya. Biasanya kalau pengemukan kan 3
sampai 5%. Jadi sekarang untuk konsentratnya masih 1-2%. Ini udah mulai mau pada makan ya, mungkin nanti dilanjut setelah pemberian pakan nih, biar kondusif. Ini untuk stok petet juga udah lumayan banyak nih saya lihat nih. Udara di luar mendung ya, cuaca mendung. Nih yang kemarin nih 2 minggu yang lalu kan kita lihat nih, dia 2 minggu yang lalu itu kan sibuk kawin kan. Alhamdulillahnya sekarang dia udah bisa ngikutin pola koloni. Jadi si penjantan ini dia udah tahu nih waktunya kalau udah makan nih ikut makan sama-sama gitu. Nggak kayak video sebelumnya ya, yang teman-teman lihat tuh di video sebelumnya. Kalau yang teman-teman belum nonton bisa dicek di video sebelumnya. Kawin koloni itu gimana coba tuh awal. Jadi tahapannya setelah dipindah dari bawah ke atas, itu kita lihat nih anakannya ini makannya aktif nggak. Penting banget ketika di koloni itu ya. Penting banget nih. Jadi ketika di koloni itu atau pindah semua ke atas itu dilihat nih semuanya aktif nggak makan. Itu yang penting. Itu yang teman-teman kadang nggak notice ya. Misalnya tiba-tiba kok ada yang diem, ada yang nggak mau makan, itu teman-teman dilihat tuh. Kalau bisa dipisahin, dicek. Ini betina gede nih, bagus makannya ini. Penting nih, teman-teman dilihat semua cempeknya ya. Cempeknya kalau bisa makannya dilihat aktif semua. Nih, ini juga. Alhamdulillah ya aktif semua nih. Jadi di dalam ini nggak ada cempe ya. Jadi cempenya semua itu pada keluar. Tuh, pada keluar ya. Sengaja nih saya jebol nih supaya mereka itu bisa makan di luar. Kalau yang ini kalau nggak salah sih tadi saya tanya ke ABK itu yang koloni yang di sini. Jadi dia itu mungkin bisa keluar entah lewat mana. Mungkin nanti saya masukin lagi sih. Alhamdulillah ya makan semua. Cuman memang khawatir juga nih karena udah masuk musim penghujan. Kadar airnya lebih tinggi untuk hijauannya. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Cempe yang di bawah 2 bulan tetap terus diawasin. Atau memang anakan yang usianya di bawah 3 bulan juga tetap harus dipantau gitu ya. Itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya pejantan semua yang di koin koloni itu alhamdulillah dia udah ikutin koloni untuk makan siang. Jadi untuk waktunya makan udah sama-sama makan seragam, nggak ada yang mogok-mogok lagi, nggak ada yang fokus ke kawin saat jam makan. Jadi mudah-mudahan ya badannya nggak terlalu ngedrop lah, gitu, nggak kurus banget. Biasanya kalau yang benar-benar aktif makan itu wah habis lah badannya. Tapi ya belum nemu sampai mati gitu, belum nemu sih. Kebanyakan sih ya cuma kurus aja gitu. Alhamdulillah sih semua. Ini kandangnya jebol kayaknya diseruduk apa gimana. Nanti mungkin diperbaiki lah. Ini padahal belum lepas sapi loh ini. 3 bulan kurang ini. Cuman alhamdulillah badannya besar.
Makan satu sih kayaknya. Nah, kalau teman-teman ya, coba kita diskusi sama-sama. Kalau misal pakan ini habis di bawah 1 jam, itu udah habis lah, nggak ada yang tersisa gitu. Kira-kira kurang apa enggak? Itu aja. Kalau misal kurang, coba ditambah. Kalau misal enggak, dicek BCS-nya. Atau acuannya itu dilihat ambingnya. Kalau yang indukannya itu dilihat ambingnya. Ambingnya penuh nggak atau enggak? Ambingnya itu kepantau nyusu nggak? Biasanya kan kalau misalnya air yang nggak ada tuh ditenang-tenang tuh sama indukannya. Atau kan kalau misalnya ambingnya udah penuh kan si indukannya ngasih kode gitu. Biasanya. Itu kalau di sini sih saya lihatnya selain tadi itu ya pakan itu di atas 10% udah pastilah. Saya hitung-hitung itu 15% untuk hijauan. Yang kedua itu ketika makan ini timingnya itu sejam sudah habis apa belum. Kalau misalnya 1 jam itu sudah habis, dipantau lagi BCS-nya. Kalau BCS-nya masih bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya di bawah 1 jam tapi BCS-nya rusak, gitu ya, BCS-nya turun banget drastis, ya tambah lagi pakannya, gitu aja. Itu di kandang kita ya. Mungkin di beberapa model peternakan lain itu beda cara pantau hijauannya. Itu aja. Itu aja paling di kandang atas ya. Nanti kita lihat di kandang bawah yang beberapa minggu lalu pastinya itu 3 minggu itu banyak yang lahiran. Kita lihat lagi rekan-rekannya ya, satu koloni itu kebuntingannya udah sebesar apa. Harusnya sih ya, harusnya itu kalau enggak minggu ini lahiran, minggu depan lahiran. Yang satu vlog ya, satu pen koloni itu ada 13 ekor, harusnya itu sama semua lahiran. Gak jauh waktunya. Kalau misalnya ada yang lebih sampai 1 bulan atau lebih 2 bulan, itu udah otomatis berarti nggak hamil atau keguguran. Atau enggak ya memang ya nggak hamil aja sih. Nah, bagi teman-teman yang mau petetan ya, kemarin itu udah laku kalau nggak salah 4 ekor. Ini stoknya juga ada dikit lagi sih, karena memang kita petetan itu nggak disimpan ya, kita langsung buang aja, kita jual aja semuanya. Kebanyakan yang beli memang luar kota ada, di Ciwidey juga ada yang beli gitu. Jadi kalau yang teman-teman butuh petetan atau mau coba hasil ternak dari kita, mangga teman-teman bisa order ya. Teman-teman bisa order. Kalau yang kosodopernya memang kita nggak jual ya, karena kosodoper itu kita simpan untuk Idul Adha, untuk kurban kita simpan. Untuk stok petetan juga yang masih nyusu masih ada sih. Nanti kita update lagi lah 1 sampai 2 bulan ke depan gitu untuk petetan yang masih nyusu gitu. Oke, kita lanjut ke bawah ya, kandang bersalin ya, kandang lahiran di bawah. Ini satu belum dipindahin, anakan 1 crossdorper AF. Anakan 1 dia udah dipindahin tapi bersih mulu. Tapi bagus sih indukannya. Indukannya tetap mau nyusuin gitu, masih ada ambingnya. Jadi tinggal kita pisahin, biarinnya dia biar tetap di sini nih. Kalian kalau nih tetap nyusu juga. Nah, ini bapaknya nih. Bapaknya tanduknya pernah luka, beradu sama domba Garut. Anakannya. Sip. Ini bentar lagi yang mau pada lahiran kayaknya. Sebulan lagi kali ya. Ini yang anakannya besar. Yang perutnya besar. Kita lihat ya.
berantakan sih. Nah ini benar-benar udah hamil semua sih. Ya benar-benar udah hamil semua. Nah ini waktu itu udah pada lahiran ya, ini satu koloni semua nih. 1, 2, 3, 4 nih Texel. Nah ini anakannya waktu itu nih yang udah kita review ya. Ini nih. Nah, nih kemungkinan bentar lagi nih besar. Nih anakan 2. Ini yang bentar lagi lahiran. Jadi kalau misal ya, kalau saya di sini di kita di Renfarm itu untuk yang betinaan yang di flushing indukan itu kita untuk daraan belum pernah coba ya. Cuman kalau yang untuk indukan setelah lahiran pertama biasanya seminggu sebelum lahir kita flushing dulu. Itu kalau di anakan atau hamil sama dorper. Karena biasanya kalau anakan dorper itu biasanya indukannya suka langsung habis badannya gitu. Satu memang karena nyusunya kuat si anakan itu. Biasanya habis lahiran tuh kering banget lah badannya untuk indukan yang hamil dengan dorper. Makanya baiknya kalau seminggu sebelum lahiran itu ya, misal kita udah tahu HPL-nya nih, kawinnya kapan gitu, awal mula kawinnya, terus lihat dari perutnya juga, terus lihat dari lambing belakangnya juga. Kalau misal lambingnya udah turun, itu kan udah deket-deket tuh, apalagi ya kalau udah berlendir tuh. Nah teman-teman sih bagusnya di flushing aja gitu, di flushing lah. Jadi indukannya itu badannya itu setelah pasca lahiran itu dia nggak terlalu ngedrop, nggak terlalu rusak badannya. Gitu. Apa ya diam aja nih. Bentar lagi nih. Ini sih kayaknya bentar lagi udah pada lahiran ya. Kalau yang ini nih sebelahnya ini kemungkinan ada 2 bulan lagi lah untuk lahiran ya. Jadi kalau biar nggak pusing kita satu area ini, satu jalur ya, satu lajur ini biasanya satu koloni. Jadi biar nggak pusing, meskipun kita tanpa ear tag, tanpa tapi jangan ditiru ya, karena populasi kita masih di bawah 200 lah, masih kita bisa pantau dengan foto dan video. Kalau misal udah di atas itu, di atas 200 ekor indukannya gitu, di kita kan bisa 150-an ya, baru tuh bagusnya bener-bener recordingnya tuh pakai ear tag lah gitu. Yang penting recording sih ya, untuk breeding ini recording itu penting. Ya, alhamdulillah ya, yang 2 minggu itu pernah kita review itu, alhamdulillah pada sehat. Ini habis lagi, cepet banget juga nih. Coba tebak nih lahirnya berapa nih, nanti coba kita di video selanjutnya kita spill ya. Besar gini. Kadang yang besar juga anakannya 1, tapi besar. Kadang juga 2. Tapi kalau pengen memastikan anakannya berapa ya USG aja. Gitu. Kalau di kita memang belum pakai USG sih. Kalau teman-teman mau pakai USG sangat disarankan. Gitu.
Yang kita lihat deh yang di minggu selanjutnya deh. Nanti kita lihat anakannya itu pada berapa ya. Ini waktu itu anakan 2 nih. Indukannya habis badannya. Biasanya bagus. Itu aja paling ya review kandang kita setelah seminggu sebelumnya kita review. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya, di like juga, di komen. Kalau ada yang mau tanya boleh kita bahas sama-sama, kita sharing, kita diskusi domba-domba breeding, domba Garut, sebagian ada domba Kosdorper. Kita sharing-sharing. Kalau sama-sama temen yang ada yang breeding, boleh kita sama-sama diskusi. Tetap semangat untuk teman-teman ya yang mau breeding, yang mau mulai, yang mau beternak. Di sini saya pasti menjelaskan secara rinci mengenai breeding ini, breeding domba Garut khususnya ya. Untuk kedepannya nanti saya mau expand untuk memperbanyak populasi domba Garut. Jadi memperbanyak variannya juga gitu. Karena kenapa saya pilih domba Garut ya? Karena domba Garut itu sudah pasti prolific ya. Jadi untuk pola usaha atau pola bisnis yang menjanjikan itu untuk di Jawa Barat itu sebaiknya saran saya domba-domba yang memang bisa prolific. Dorper boleh, tapi kalau bisa dikawinnya dengan indukan domba Garut. Supaya apa? Supaya anakannya itu lebih dari 1 gitu. Tuh teman-teman, banyak lalat ya. Itu aja paling. Jangan kandang sendiri, nanti kita bedah lagi, kita cari lagi hal-hal baru yang menarik buat teman-teman, buat saya juga, karena setiap hari itu ada aja pengalaman di breeding ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, di share ya untuk video ini. Saya Kang Ipul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.